Saudara Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan wacana memperpanjang masa jabatan presiden ada di masyarakat dan bukan di parlemen. Ketua MPR Bambang Susatyo menyatakan saat ini tidak ada wacana dari fraksi di MPR yang mendorong masa jabatan presiden diperpanjang. Namun, Bambang tidak membantah isu perpanjangan masa jabatan presiden menyeruak di masyarakat. MPR kini tengah menggelar roadshow kebangsaan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Sepertinya PPHN dan korelasinya dengan arah pembangunan juga bisa menjadi salah satu pertimbangan nanti, bukan menjadi landasan hukum tetapi menjadi pertimbangan presiden 3 periode. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, apa yang sudah dikunci di masa lalu pun toh kuncinya ada pada kita, begitu ya, anggota MPR yang ternyata nanti bisa membuka hal tersebut. Jadi bagi saya, kalau boleh mungkin ya Pak, kita memasukkan wacana presiden 3 periode ini sebagai salah satu bahan kajian. Mungkin bisa dikorelasikan dengan PPHN, karena kan kita lihat di Senayan sudah penuh itu baliho di mana-mana. Warga masyarakat, kami bersama presiden 3 periode, kalau nggak salah ya. Dan itu sudah muncul di media-media, ada. Dan spanduk-spanduk bisa dilihat di YouTube. Kalau Jokowi bisa 3 periode, saya hakul yakin semua partai yang ada di pemerintahan akan bergabung. Nah, yang di luar pemerintahan, PKS dengan Demokrat, kursinya nggak sampai 20%. Sehingga Jokowi dengan wakilnya akan berhadapan dengan kota kosong. Dan saya hakul yakin, kalau lawan kota kosong, pasti tensi politik akan sangat turun. Nggak ada polarisasi lagi. Karena ya, kota kosong tidak bisa dicap sebagai calon Islam. Presiden Indonesia pertama siapa? Bapak Jokowi. Kalau kalian mengatakan bahwa kondisi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja, semestinya kalian takut menjadi penguasa. Logikanya seperti itu. Semestinya kalian tidak menginginkan kekuasaan. Kenapa? Karena kalau kalian menjadi penguasa, kalian akan kebingungan bagaimana menata kembali bangsa yang hancur. Tapi kalian ngomong tentang hancurnya negara, utang meroket melambung, siapapun yang akan jadi pemimpin bangsa Indonesia selanjutnya akan sengsara, akan menderita, akan susah menata kembali bangsa ini. Kalian ngomongnya seperti itu, tapi kalian itu nampaknya kebelet sekali pengen ada di kekuasaan gitu kan. Jadi nggak logis. Oke, jadi kelompok pertama yang tidak mendukung wacana presiden 3 periode adalah juga pendukung militannya Insinyur Haji Joko Widodo 2014 dan 2019. Tetapi saat ini mereka tidak mendukung wacana presiden 3 periode karena mereka sudah terlanjur menentukan arah pilihan politiknya untuk 2024. Kelompok kedua yang tidak mendukung wacana presiden 3 periode adalah kelompok yang berasal dari ampas oposisi. Kelompok ketiga yang tidak mendukung wacana presiden 3 periode adalah kelompok intoleran, kelompok ekstremis, kelompok radikalisme. Mereka otomatis tidak akan mendukung wacana presiden 3 periode. Kenapa? Mereka juga punya satu keyakinan yang sama dari kelompok oposan tadi. Mereka punya satu keyakinan yang sama, bahwa kalau Undang-Undang 1945 pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang masa jabatan presiden ini diamandemen, mereka lihat potensi yang besar Insinyur Haji Joko Widodo maju kembali dalam kompetisi politik 2024, unggul kembali, menang kembali, dan memerintah bangsa Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Mereka juga melihat potensi itu. Mereka juga yakin bahwa itu sangat besar peluangnya untuk terjadi. Mereka ketakutan. Nah, kenapa mereka ketakutan? Karena Insinyur Haji Joko Widodo pernah membuat statement dengan tegas bahwa kita tidak memberi ruang sedikit pun terhadap kelompok-kelompok intoleran. Kita tidak memberi ruang sedikit pun terhadap kelompok-kelompok ekstremisme. Kita tidak memberi ruang sedikit pun terhadap kelompok-kelompok radikalisme. Jadi mereka juga tersudut di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo. Dan mereka melihat potensi itu besar apabila
konstitusi itu, Undang-Undang 1945 pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang masa jabatan presiden itu di amandemen. Mereka yakin bahwa Insinyur Haji Joko Widodo akan maju kembali, akan unggul kembali, akan memenangkan Pilpres 2024 dan akan memerintah kembali bangsa Indonesia ini sebagai presiden. Mereka tahu, mereka sadari itu, sehingga otomatis mereka tidak akan mendukung wacana presiden 3 periode. Oke, sekarang kita kembali ke konstitusi. Ini sering menjadi penekanan dalam argumen orang-orang yang tidak mendukung wacana presiden 3 periode. Sudahlah, undang-undang kita sudah mengatur begitu, konstitusi kita sudah mengatur masa jabatan presiden itu cukup 2 periode saja. Dan Insinyur Haji Joko Widodo juga sudah tegas menyatakan tidak berminat dan tidak berniat. Bahwa Insinyur Haji Joko Widodo juga sudah menyatakan dengan tegas bahwa akan tegak lurus terhadap konstitusi. Oke, saya mau katakan begini. Kalau konstitusi itu tidak bisa dirubah, otomatis seorang ketua MPR tidak akan berstatement tentang wacana presiden 3 periode. Kalau seorang ketua MPR bisa berstatement tentang wacana presiden 3 periode, artinya konstitusi itu bisa dirubah. Dan kemudian wacana presiden 3 periode ini pernah dilemparkan ke ruang rapat. Memang ini belum menjadi diskusi serius di MPR. Ini belum menjadi suatu kajian serius di MPR. Tapi isu presiden 3 periode yang berkembang di masyarakat ini pernah dilemparkan oleh salah seorang anggota MPR atau anggota DPR. Pernah dilemparkan ke ruang rapat bidang pengkajian di MPR. Ini artinya bahwa konstitusi yang mengatur tentang masa jabatan presiden bisa dirubah. Tergantung kembali lagi seberapa besar dan seberapa kuat tekanan dan desakan dari rakyat Indonesia. Kalau rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mendesak para wakilnya untuk menyelenggarakan sidang paripurna dengan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang masa jabatan presiden, maka besar kemungkinan DPR dan MPR akan menyikapi itu. Jadi kembali lagi tergantung seberapa besar dan seberapa kuat tekanan dan desakan dari masyarakat. Karena undang-undang itu dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat. Konstitusi itu dibuat berdasarkan kebutuhan rakyat. Konstitusi itu adalah milik rakyat. Dan konstitusi tertinggi adalah rakyat. Ingat statementnya Bung Karno, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi konstitusi tertinggi adalah rakyat. Oke? Jadi kalau rakyat Indonesia bergerak 1 kali 1 hari dengan skala nasional dari Sabang sampai Merauke, menuntut, mendesak para wakilnya DPR dan MPR untuk menggelar sidang paripurna dengan agenda amandemen Undang-Undang 1945 pasal 7 ayat 1 yang mengatur tentang masa jabatan presiden, tidak menutup kemungkinan, tidak menutup peluang Insinyur Haji Joko Widodo masih dapat melanjutkan kepemimpinannya untuk periode yang ketiga sebagai Presiden Republik Indonesia. Pasukan Merah Putih, jangan pesimis, semangat, optimis, bravo. Saya Kristianto Janoni, salam NKRI. Salam Jokowi 3 periode. Jangan lupa sertakan tagar Jokowi 3 periode di setiap unggahan Anda, setiap postingan Anda, di dinding-dinding sosial media Anda. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Merdeka! Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.